Pendidikan Islam Anak Usia Dini STAI Al-Ittihad akan memaparkan betapa pentingnya kita sebagai guru PAUD untuk memahami ilmu psikologi perkembangan anak prasekolah. Mempelajari dan memahami psikologi perkembangan anak itu tidak hanya dilakukan oleh orang tua saja, tetapi juga oleh guru sebagai pendidik, karena guru merupakan orang tua di sekolah. Dengan begitu, mereka dapat memahami karakter, perilaku, dan kebiasaan anak didik. Terlebih lagi, dalam satu ruang lingkup mereka berkumpul dengan membawa perilaku, karakter, dan latar belakang yang berbeda-beda. Sebagai seorang guru, itu harus siap menerima perbedaan tersebut. Sebagian psikolog menyatakan bahwa jiwa itu dapat dipelajari melalui tingkah laku yang muncul sebagai ekspresi jiwa dari seseorang. Pendapat ini juga didukung oleh tokoh aliran psikologi perkembangan behavioristik, yaitu tetapi kelompok lain menyatakan jiwa dapat dipelajari dari hakikat dan esensinya sebagai pendorong seseorang untuk berperilaku, sehingga perilaku yang sama mungkin didasari oleh dorongan yang berbeda-beda. Pendapat ini didukung oleh para tokoh psikologi kognitif dan humanistik, yaitu anak-anak usia dini berada pada masa keemasan atau biasa disebut dengan the golden age, karena pada masa ini terjadinya perkembangan yang sangat menakjubkan dan terbaik sepanjang hidup manusia. Perkembangan yang menakjubkan tersebut mencakup perkembangan fisik dan psikis. Dari segi fisik, anak mengalami perkembangan yang sangat luar biasa, mulai dari perkembangan pertumbuhan sel-sel otak dan organ tubuh lainnya, sampai perkembangan kemampuan motorik halus dan motorik kasar, seperti berjalan, berlari, meloncat, melompat, memanjat, dan lain sebagainya. Psikologi perkembangan anak membahas tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada anak dalam aspek kognitif, fisik, sosial, dan emosional sepanjang rentang hidup anak. Berikut juga dipaparkan manfaat, fungsi, dan tujuan kita sebagai guru PAUD untuk memahami ilmu psikologi perkembangan anak berlandaskan dengan teorinya. Manfaatnya yang pertama, mengoptimalkan pembelajaran. Menurut teori kognitif biasa, anak-anak mengalami tahapan perkembangan kognitif yang berbeda-beda. Pendidik yang memahami hal ini dapat merancang pengalaman belajar yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Yang kedua, memahami kebutuhan emosional. Teori perkembangan emosional Erikson menekankan pada tahapan-tahapan psikososial anak. Pendidik yang memahami hal ini dapat membantu anak-anak mengatasi konflik sosial dan membangun kepercayaan diri. Yang ketiga, menyesuaikan metode pengajaran. Teori perkembangan sosial Vygotsky menyoroti peran interaksi sosial dalam pembelajaran. Pendidik yang memahami hal ini dapat merancang aktivitas yang mendorong kolaborasi dan komunikasi antar anak. Selanjutnya, fungsi diantaranya yang pertama, mengidentifikasi kecenderungan perkembangan. Yang kedua, merancang kurikulum yang sesuai. Dan yang terakhir adalah memberikan dukungan sosial dan emosional kepada anak. Dan yang terakhir adalah tujuannya. Di antaranya, mengoptimalkan perkembangan anak. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan orang tua. Dan yang ketiga, mengurangi kesenjangan pembelajaran. Penting untuk dicatat
bahwa pemahaman ini memerlukan pengetahuan dan aplikasi teori perkembangan anak yang relevan, seperti teori-teori yang dikemukakan oleh tokoh psikologi perkembangan, yaitu oleh Piaget, Erikson, Vygotsky, dan lain sebagainya. Interaksi konsep-konsep ini dalam pendekatan pembelajaran pendidikan anak usia dini dapat membantu menciptakan pengalaman pembelajaran yang efektif dan mendukung perkembangan anak secara menyeluruh. Demikian pemaparan pentingnya seorang guru PAUD memahami ilmu psikologi perkembangan anak usia dini atau anak prasekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.